Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Ija Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 16 Februari 2022. Berita pertama untuk mengawali pagi hari ini ialah mengenai kabar baik dari aktivitas yang diperlonggar yang menyebabkan indeks juga ikut bugar. Indeks harga saham gabungan terpantau menguat pada penutupan perdagangan Selasa 15 Februari. IHSG bertengger pada posisi tertinggi hariannya di 6.807,5 atau mengalami kenaikan 1,08% atau sebanyak 73,01 poin. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level terendah harian di posisi 6.727,36. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar 8.603,54 triliun rupiah. Dan nilai transaksi terpantau senilai 13,67 triliun rupiah. Sektor perindustrian menjadi motor kenaikan IHSG dengan kenaikan paling signifikan dengan terkerek 2,23%. Investor asing tercatat membukukan aksi net foreign buy sebesar 968,01 miliar rupiah di seluruh pasar. Terlihat saham yang paling banyak diburu asing adalah saham PT Bank Negara Indonesia dengan net buy sebesar 274,47 miliar rupiah. Menyusul di belakangnya saham PT Telkom Indonesia sebesar 111,40 miliar rupiah dan saham PT Bank Sentral Asia senilai 103,53 miliar rupiah. Di sisi lain, saham yang paling banyak dilego asing antara lain saham PT Merdeka Copper Gold yang melakukan net sell sebesar 55,08 miliar rupiah. Lalu, dua saham bank milik pemerintah yaitu PT Bank Mandiri dengan net foreign sell 34,76 miliar rupiah dan saham PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 32,31 miliar rupiah. IHSG bergerak ke teritori positif setelah pemerintah menyatakan bahwa pengetatan aktivitas sosial masyarakat tidak akan diberlakukan lebih jauh lagi. Karena COVID-19, varian Omikron terbukti tidak memicu tingkat keparahan yang membahayakan fasilitas kesehatan dalam skala besar. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2022 pun tercatat mengalami surplus sebesar 0,93 miliar US dollar, terutama yang berasal dari sektor non-migas senilai 2,26 miliar US dollar. Sedangkan di sektor migas terjadi defisit sebesar 1,33 miliar US dollar. Beralih pada berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG yang kembali menguat terbatas. IHSG menguat 1,08% ke level 6.807,50 pada perdagangan Selasa 15 Februari. Investor asing masih membukukan pembelian bersih sebesar 968,08 miliar rupiah. Analis pilar emas Investindo Sekuritas Oki Setia Ardiastama mengatakan penguatan IHSG didorong oleh sentimen positif penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut Oki, ini sejalan dengan rilis data ekonomi Indonesia yang hasilnya di atas ekspektasi. Oki menilai hari ini IHSG berpeluang kembali menguat. Realisasi data neraca perdagangan yang positif masih akan menjadi sentimen penggerak indeks. Selain itu, IHSG juga akan disokong penguatan harga komoditas yang akan menjadi kunci pemulihan ekonomi di kuartal pertama 2022. Menurut Oki, terjaganya harga komoditas akan membuat kinerja ekspor Indonesia ke depan tahap positif. Mempertimbangkan sejumlah sentimen tersebut, Oki memproyeksikan IHSG akan bergerak dengan support 6.727 dan resisten 6.874. Di sisi lain,
Pelaku pasar juga akan mencermati dampak kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve yang dinilai dapat mempengaruhi pasar keuangan emerging market. Oki berujar, sehingga hal tersebut menjadi penghambat laju IHSG ke depannya. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan menilai, secara teknikal candlestick IHSG membentuk formasi piercing line yang mengindikasikan potensi penguatan. Namun, menilik faktor fundamental, rentan penguatan akan cenderung terbatas. Maklum, pasar keuangan masih dibayangi sentimen ketegangan antara Rusia dengan Ukraina. Menurut Dennis, sementara dari dalam negeri masih khawatir akan tingginya kasus COVID-19. Dennis memperkirakan IHSG akan bergerak dengan support pertama di 6.753 dan resisten pertama di 6.833. Sementara itu, level support kedua berada di 6.700 dengan resisten 6.860. Dennis menilai beberapa saham yang dapat diamati pada perdagangan hari ini diantaranya CTRA, MNCN, dan ASII. Sementara, Oki menjagokan saham-saham yang berada di sektor industri dasar seperti energi dan konsumer non-cyclical. Selanjutnya datang dari sektor komoditas, emas yang terdongkrak akibat adanya konflik. Harga emas dunia pada perdagangan Selasa 15 Februari lalu terpantau terus bergerak naik. Hal ini tidak lepas dari kekhawatiran seputar konflik antara Rusia dan Ukraina yang mengangkat daya tarik aset safe haven. Pada perdagangan Selasa 15 Februari pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman April 2022 di divisi COMEX New York Exchange terdongkrak 0,75 US dollar ke level 1.870,15 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga ikut menguat 0,69 US dollar ke posisi 1.871,79 US dollar per troy ounce. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat yang biasanya berbanding terbalik dengan emas turun ke level 96.060. Dari dalam negeri, berdasarkan informasi laman resmi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp957.000, naik Rp4.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas Antam berada di Rp861.000 di per gram. Nilai itu lebih tinggi Rp4.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya di sektor komoditas kedua ada harga minyak yang kembali melemah. Harga minyak mentah dunia terkoreksi pada perdagangan Selasa 15 Februari. Hal ini disebabkan adanya profit taking investor karena minyak sudah menyentuh level tertingginya pada sesi sebelumnya. Pada perdagangan Selasa 15 Februari pukul 15.20 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Maret 2022 melemah sebesar 1,46% menjadi 94,6 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman April 2022 juga melemah 0,81% menjadi 95,69 per barel di London ICE Futures Exchange. Adanya tanda-tanda peningkatan pasokan minyak dari Amerika Serikat serta kemungkinan adanya kesepakatan baru tentang nuklir dengan Iran turut mendinginkan harga minyak. Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 terus berlanjut. Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian mengatakan negaranya siap untuk segera mencapai kesepakatan asalkan kepentingan nasionalnya dilindungi. Harga minyak mentah telah melonjak tinggi tahun ini karena krisis berkepanjangan di Eropa memicu kekhawatiran atas potensi gangguan pada pasokan energi sementara konsumsi global melonjak. Rally harga minyak telah menguras persediaan dan mengangkat patokan minyak Brent menuju level 100 US dollar per barel.
Dan berita penutup kita pada pagi hari ini ada dari sektor pasar uang rupiah. Meski tekanan eksternal masih kuat, nilai tukar rupiah tidak goyah. Kemarin, 15 Februari kurs rupiah di pasar spot menguat 0,19% ke Rp14.300 per dolar Amerika Serikat. Kompak, kurs referensi JISDOR Bank Indonesia juga menguat 0,32% menjadi Rp14.292 per dolar Amerika Serikat. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri memperkirakan rupiah berpotensi bergerak menguat kembali hari ini. Alasannya, tekanan sentimen kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve mulai reda. Tambah lagi, data ekonomi dalam negeri membaik. Badan Pusat Statistik mengumumkan surplus neraca perdagangan Indonesia periode Januari 2022 mencapai 930 juta US dollar. Analis DC Futures Lukman Leong juga memprediksi kurs rupiah masih bisa menguat tersokong sentimen kenaikan harga komoditas. Meski begitu, pelaku pasar saat ini masih cenderung wait and see, baik terhadap dolar Amerika Serikat maupun rupiah di tengah sentimen geopolitik. Tetapi, potensi penguatan rupiah masih ada. Reni memprediksi rupiah akan bergerak antara Rp14.290 hingga Rp14.365. Hitungan Lukman, rupiah akan bergerak di antara Rp14.200 hingga Rp14.350. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Saya Iga Dias Retnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.